wanita yang bisa berjuang untuk bangsa Indonesia dan bisa ukur wanita-wanita yang pada dulu, zaman dulu mungkin masih kita sebagai wanita bisa luar biasa. Dan ini kita akan mengadakan broadcast opinion yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang IMM Banyumas kepada adik kita Ica Anissa Nuhoni untuk bisa tampil ke depan. Nana Anissa Koinatus Saadah, Ketua Pimpinan Cabang PMI Purwokerto dari IAIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Subri Purwokerto. Ya, untuk selanjutnya yaitu adik kita Nindana Agisa Sulfa, Presiden Mahasiswa UIN Zaisu Purwokerto. Tepuk tangannya luar biasa nih. Untuk selanjutnya saya panggil adik kita Yeni Rahmawati, Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Banyumas dari UIN Zaisu. Untuk selanjutnya kita panggil adik kita Dena Firnalia Indrayani. Dena Firnalia. Oke, siap. Berarti ditunggu ya Pak ya. Yang untuk selanjutnya mungkin yang pertama dari adik kita Ica Anissa Nuhoni untuk bisa memberikan broadcast opinion. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke depan boleh Mbak. Okay. Izin Bapak Ibu, ini saya memakai sandal karena kakinya lagi sakit, mohon maaf. Iya, perkenalkan nama saya Anissa Nuhoni, dipanggilnya Ica dari IMM Banyumas yang kemarin baru saja dilantik. Berbicara tentang perempuan pada hari ini, tentunya di sini banyak sekali perempuan yang sudah mengambil peran gitu ya. Kita bisa lihat dari perempuan-perempuan cantik yang sudah hadir pada hari ini juga mengambil peran di dalam masyarakat, di dalam kampus maupun di dalam organisasi kemahasiswaan. Dan ini adalah bentuk dari perempuan itu bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai orang yang mengambil peran, orang yang memberikan gagasan, orang yang bisa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya memang perempuan ini karena hidup di Indonesia ya Bapak Ibu, tentunya menjadi pemimpin perempuan itu tidak mudah ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita hadapi. Salah satunya itu bias-bias gender yang membuat perempuan di Indonesia juga insecure, kasarannya pakai kalau misalnya kita jadi pemimpin di Indonesia, perempuan itu cenderung lebih lemah, atau mungkin ketika kita menjadi pemimpin atau pengambil peran di Indonesia ataupun di suatu lembaga ataupun organisasi, kita cenderung sekali melihat bahwa perempuan itu lemah dan juga tidak bisa mengambil keputusan. Namun pada hari ini kami semua berdiri menunjukkan bahwa perempuan itu bisa mengambil peran, bisa berpartisipasi aktif dengan caranya perempuan itu sendiri. Dimulai dari segi bahwa perempuan itu kita terlalu terbawa perasaan seperti itu ya. Justru dengan adanya perasaan kita bisa memimpin organisasi atau lembaga itu secara dekat dengan anggotanya, juga bisa mengerti kondisi daripada anggota tersebut melalui emosional. Dan itu jarang sekali dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang memang memimpinnya dengan cara rasional seperti itu. Dan kita juga perlu pahami bahwa perempuan itu memimpin dengan cara yang khas, bukan dengan cara yang berbeda. Berbeda itu bukan berarti tidak bagus, tapi berbeda itu adalah cara lain untuk mencapai suatu tujuan yang baik, seperti itu. Sekali lagi, perempuan harus mengambil peran, bukan mengambil pelengkap, karena perempuan hadir sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat yang tentunya independen, harus memperjuangkan hak dan juga keinginan perempuan itu sendiri. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mungkin saya panggil atas nama Yeni Rahmawati, Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini, Bapak Ibu. Luar biasa sekali saya melihat ibu-ibu yang cantik ini, Kartini, Masakini, dan juga ada bapak-bapak di sana yang mana selalu mendukung kami perempuan-perempuan di Indonesia. Dan alhamdulillah, perkenalkan dulu nggih Bapak, saya Yani Rahmawati, Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Banyumas, yang mana di sini saya akan menyuarakan bagaimana kita sebagai perempuan terhadap peringatan Hari Kartini ini. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, kita perempuan-perempuan di Kabupaten Banyumas dapat mengambil peran memimpin organisasi-organisasi yang bisa dikatakan itu organisasi bukan organisasi yang kecil, Bapak Ibu semuanya. Saya bangga di sini berdiri dengan teman-teman PMII, teman-teman IMM, HMI dan yang lainnya karena mereka memimpin laki-laki juga nggih Pak. Perlu diketahui Bapak Ibu di IPPNU, alhamdulillah saya hanya memimpin perempuan-perempuan dan melihat teman-teman yang lain saya sangat bangga sekali karena mereka dapat memimpin laki-laki juga. Bukan suatu hal yang mudah kami memimpin organisasi dan tentunya banyak sekali tekanan yang kita dapatkan nggih Bapak Ibu, tapi tekanan-tekanan yang ada di organisasi itu tidak menjadikan kita lemah. Perempuan tidak lemah, nggih Ibu. Perempuan itu kuat, perempuan strong, nggih. Perempuan strong, perempuan tidak lemah, perempuan bisa dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan kita sendiri, mengekspresikan apa yang menjadi gagasan-gagasan kita. Tidak hanya kita manut ke laki-laki saja. Kita bisa keluar dari zona itu, keluar dari zona tekanan laki-laki, bahwasanya kita bisa mengekspresikan apa yang sudah kita pikirkan. Untuk ibu-ibu Kartini Masakini semuanya, Bapak juga mohon dukungannya kepada kami sebagai perempuan muda Indonesia, pemimpin muda Indonesia, mahasiswa, untuk bisa menjadi Kartini di masa depan, di masa kini dan masa depan. Apalagi khususnya kita yang nanti akan bertemu dengan Indonesia Emas 2045 yang tentunya kita harus mengambil peran penting di berbagai lini nggih Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya Nana Anissa Khairunnisa Sada, Ketua Pimpinan Cabang PMII Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak ibu-ibu yang kita cintai ya, jadi saya beri jargon dulu. Hidup perempuan yang melawan. Hidup gitu ya Bu, oke. Untuk mengingat semangat kita, yang bapak-bapak juga boleh, bahwasanya pasti kita berdampingan dengan perempuan selalu. Hidup perempuan yang melawan. Hidup, oke. Mohon maaf karena ini jargon kita bersama, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai aktivis muda, kita punya tagline hidup perempuan yang melawan. Bahwasanya jargon ini berangkat dari banyak sejarah. Bapak Ibu izin bahwasanya hidup perempuan yang melawan hari ini itu adalah melawan patriarki. Patriarki adalah di mana laki-laki mendominasi semua ruang. Nah, kita bicara ketidakadilan gender, ada yang namanya subordinasi. Mohon maaf, kita turunkan lagi subordinasi adalah di mana ruang politik saja untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda ruang, Pak. Untuk laki-laki, mohon maaf, itu ada 70% dan untuk perempuan hanya 30%. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Ini sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika misalkan ada statement dari saya atau pendapat opini dari kami teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat aktivis agak misalkan berbeda pandangan, karena tentu kita masih di fase muda, masih suka belajar Ibu. Jadi kalau salah mohon dimaafkan. Nah, kemudian lanjut berbicara tentang RA Kartini. Bahwasanya dulu RA Kartini suka banget menulis surat kepada sahabatnya yang di luar negeri. Itu ada salah satu surat kepada kalau nggak salah Estella Ziedler namanya. Surat itu berisi tentang keberanian, bahwasanya perempuan harus berani. Orang-orang berani itu memenangkan 3/4 dunia.
Nah, ini kita turunkan lagi bahwasanya berarti semangat Kartini itu harus diturunkan kepada kita yang perempuan ataupun laki-laki. Begitu. Kemudian lanjut bahwasanya Kartini itu berasal dari Jawa. Leres Bapak Ibu? Oke, leres. Nah, kalau di Jawa kita punya, mungkin kalau dari Kartini semangat beliau tinggi dulu, beliau merasakan tekanan yang sangat besar. Karena apa? Di Jawa ini mohon maaf, ketika cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan, warna saja itu berjenis kelamin. Pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki. Leres Bapak Ibu? Nah, ini kalau di kajian akademik itu sebenarnya warna tidak mengandung jenis kelamin, tapi karena tradisi masyarakat, karena konstruksi masyarakat, ini perlu dibahas. Tapi bukan berarti tidak boleh juga, karena setiap negara, setiap wilayah itu punya budaya masing-masing. Nah, kemudian bahwasanya ketika mainan boneka untuk perempuan, mainan mobil-mobilan untuk laki-laki, ini sama, kita balik untuk gender, bahwasanya melihat perempuan itu bukan hanya karena kelaminnya atau mohon maaf misalkan karena dia perempuan dia laki-laki, tapi karena pemikirannya. Jadi jangan sampai orang memandang kita itu laki-laki atau perempuan, tapi apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang bisa kita selesaikan. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi sebagai hari ini alhamdulillah diamanahi sebagai ketua pengurus cabang PMII Purwokerto, yang dimana selama 62 tahun tidak pernah ada pemimpin perempuan di PMI. Hari ini alhamdulillah PMI punya pemimpin perempuan. Ini menjadi semangat kita bersama Bapak Ibu. Saya sahabat-sahabat masih belajar dengan Bapak Ibu yang mungkin pengalaman dan pasti pengalamannya lebih banyak, lebih sering menghadapi apa yang terjadi di masyarakat. Karena walaupun kita sampai berbusa-busa berbicara dengan mahasiswa itu biasa Ibu, tapi kalau kita berbicara dengan masyarakat itu kadang kita gagap. Mohon maaf, saya aja grogi ini ngomong di depan Bapak Ibu yang mungkin pengalamannya lebih luas, lebih banyak. Tapi izin kita di sini juga belajar menyampaikan apa yang kita pelajari, kita rasakan, kita perjuangkan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adik kita yaitu Dena Firnalia Indrayani, Ketua KOS HMI Putri Purwokerto. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini di acara Halal Bihalal DPC KSPSI Kabupaten Banyumas, dan sekaligus memperingati Hari Kartini pada 21 April 2025 ya, dimana Ibu Kartini sendiri merupakan seorang aktivis nasionalisme bagi perempuan, yang mana darinya lah kemajuan perempuan Indonesia dirancang, diusahakan, dan juga diperjuangkan. Kartini bukan hanya seorang aktivis, akan tetapi ia merupakan simbol keteguhan, simbol kekuatan, dan juga simbol inspirasi untuk perempuan Indonesia untuk mendobrak perubahan. Saya sangat bersyukur terhadap jasa-jasa yang telah Ibu Kartini berikan kepada kita semua, yang mana pada kesempatan saat ini perempuan-perempuan bisa mengenyam pendidikan dengan layak dan menempatkan posisi perempuan menjadi pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti di belakang saya ada ketum-ketum yang sangat luar biasa hebatnya, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang menempati posisi-posisi strategis ya, dimana RA Kartini sendiri bisa membawa kita dari zaman yang kelam akan budaya patriarki ke zaman terang benderang saat ini. RA Kartini meneguhkan hati kita bahwa peradaban manusia yang besar tidak akan muncul tanpa hadirnya sosok perempuan, tanpa adanya sosok perempuan hebat yang dapat membantu mendobrak peradaban sendiri.
Hal-hal yang bisa kita ambil dari RA Kartini adalah keteguhannya, semangatnya, nasionalismenya, dan perjuangannya terhadap perempuan, di mana dia dapat membantu perempuan-perempuan Indonesia lepas dari belenggu penjajahan dan juga penjara gender, di mana selama ini perempuan dipandang lebih rendah daripada laki-laki, di mana perempuan dipandang punya kelemahan-kelemahan dibandingkan laki-laki. Padahal secara psikologi sendiri antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang namanya perbedaan yang terlalu signifikan di bidang matematis ataupun banyak sedikitnya berbicara. Jadi ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi intelektual dan juga mempengaruhi kemampuan komunikasi. Salah satunya dari pendidikan, dari lingkungan, dan juga dari bacaan. Maka dari itu penting bagi perempuan Indonesia untuk berani keluar dari zona nyamannya, keluar dari jerat belenggu patriarki yang ada di Indonesia saat ini, yang mungkin masih memandang wanita menjadi suatu produk domestik, yang mana kebutuhan-kebutuhan perempuan itu hanya sebatas kebutuhan domestik saja, menempatkan perempuan di posisi-posisi yang tidak strategis, baik itu di dalam ranah private atau keluarga atau di ranah publik. Maka dari itu, kita sebagai perempuan muda, perempuan Indonesia, jangan sampai lepas akan cinta kita pada tanah air, dan jangan sampai lepas kepada fitrah kita sebagai cawan kehidupan. Untuk perempuan Indonesia, kalian mampu, kalian bisa, sebagaimana kutipan dari buku RA Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, bahwa perempuan yang dicerdaskan pikirannya, yang pandangannya telah diperluas, maka akan tidak puas untuk tetap berada di zaman nenek moyangnya atau di dunia nenek moyangnya. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus memandang sesuatu perubahan itu sebagai bentuk berproses dan bertumbuh sebagai perempuan Indonesia, agar bisa berpartisipasi untuk bisa masuk ke ranah-ranah psikologis, ranah-ranah sosial, dan juga ranah-ranah spiritual. Bagaimana kita bisa menyesuaikan fitrah kita sebagai perempuan, yaitu cawan kehidupan, dan juga menyesuaikan dan mengeseimbangkan kita di ranah publik. Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk bisa keluar dari zona nyaman kita, untuk bisa kedepannya selalu berproses. Jadilah perempuan Indonesia yang kuat, tetaplah cantik di pemikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal soleh. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Anda Dena Firnalia Indrayanti. Untuk selanjutnya, beri tepuk tangan yang meriah kepada Saudari Gindana Agista Sulfa, Presiden Mahasiswa UIN Zaisu Purwokerto. Kepada Saudari Gindana untuk bisa tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Indana Zulfa, biasa dipanggil Ais. Kebetulan tahun ini saya diamanahi sebagai Presiden BEM di UIN Zaisu Purwokerto, dan alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Dan kebetulan kemarin saya baru saja dari musyawarah di wilayah, bahwasanya teman-teman dari BEM di Jawa Tengah merasa tertegun. Wah,
ternyata di Jawa Tengah ada pimpinan BEM perempuan satu-satunya. Tepuk tangannya mana? Terima kasih Bapak Ibu, dan ini adalah satu kehormatan bahwasanya saya memiliki tugas menjadi Kartini masa kini, melanjutkan visi misi dari Ibu Kartini, mendobrak adanya stigma-stigma buruk terkait perempuan, bahwasanya perempuan bisa. Mungkin sudah disampaikan oleh kakak-kakak saya ya, kakak-kakak saya yang di belakang yang sama-sama menjadi pimpinan muda, pimpinan perempuan di Kabupaten Banyumas. Dan teman-teman dari berbagai wilayah sangat-sangat mengapresiasi Kabupaten Banyumas karena bisa memfasilitasi perempuan-perempuan menjadi seorang pemimpin. Bisa dilihat. Bisa dilihat hari ini perempuan-perempuan yang ada di depan ternyata bisa memimpin teman-teman yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan tentu saja pimpinan dari perempuan tidak selayaknya buruk yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari ketua-ketua perempuan tadi. Mungkin sudah banyak yang disampaikan, maka saya hanya menyampaikan bahwasanya peringatan Kartini tidak serta-merta hanya sebuah peringatan, namun melanjutkan visi dari Ibu Kartini. Kita sebagai pengingat bahwasanya Kartini dulu sudah pernah berjuang, maka mari kita lanjutkan perjuangan Kartini bahwasanya perempuan tidak hanya di rumah saja. Gitu, tidak di rumah saja. Tadi Ibu mempertanyakan bahwasanya kenapa perempuan melawan gitu. Hidup perempuan melawan. Mengapa perempuan melawan? Kenapa harus melawan seperti itu? Iya, maksud dari melawan itu bukan sesuatu yang negatif. Bahwasanya perempuan kita bisa bergerak, kita sama, kita setara seperti itu. Apalagi ibu-ibu nih punya kewajiban sebagai madrasah pertama. Jadi kita memang punya banyak tugas sebagai perempuan yang memang jadi ibu, jadi istri. Bahkan bila kita diamanai sebagai seorang pemimpin, kita memiliki tugas sebagai seorang pemimpin pula. Jadi mohon kerelaan tepuk tangannya untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Baik, karena memang nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya ya Pak. Jadi saya tidak banyak menyampaikan sesuatu karena sudah disampaikan banyak juga oleh teman-teman yang ada di belakang. Bahwasanya saya hanya ingin berpesan perempuan itu selalu harus berdaya. Mengapa? Karena Kartini saja berdaya di zaman dulu, maka kita sebagai Kartini muda, Kartini masa kini harus lebih berdaya dari Kartini masa lalu. Mungkin seperti itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau harapan dari Bapak Kepala Dinas kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Semoga menjadi wanita-wanita yang tangguh, bisa memimpin kampusnya nih luar biasa saat ini. Tapi monggo. Terima kasih kepada Bapak Sarah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Saya sangat apresiasi pertama kepada teman-teman DPC KSPSI karena sudah mengadakan acara ini, dan sekaligus juga saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Juga mohon maaf lahir batin karena ini adalah sebuah momen untuk bersilaturahmi bersama. Dan saya sangat apresiasi kepada mbak-mbak yang di depan karena mereka adalah wanita-wanita hebat yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya. Memang dengan adanya ibu kita Kartini telah membawa sebuah perubahan yang sangat besar bagi emansipasi wanita. Dulu itu wanita itu artinya adalah wani di toto. Sekarang adalah wani noto sekarang ini. Jadi wani melawan ya begitu ya. Memang ada dua pasal kehidupan ya anti salah dari wanita yang sudah sangat melegenda. Yang pertama adalah pasal 1, wanita tidak pernah salah. Pasal 2, kalaupun wanita berbuat salah maka harus kembali ke pasal 1. Itu seperti itu ya. Kata Mario Teguh, jika pun wanita bersalah maka yang salah adalah pasangannya. Itu seperti itu ya. Jadi memang sangat luar biasa ya. Ya, hidup wanita ya. Saya sekarang berada di tengah-tengah Pak Haris, Pak Bawu, Pak Irawadi dan teman-teman semuanya. Mereka adalah bapak-bapak yang sangat berani ya. Tapi ternyata wanita itu jauh lebih berani sehingga mereka itu
sering mengalah kepada pasangannya. Ini memang resep supaya rumah tangganya tetap harmonis ya. Jadi saya apresiasi dan saya mendoakan semoga mbak-mbak yang depan nanti menjadi orang-orang sukses, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, paling tidak di Kabupaten Banyumas. Ya, mungkin satu lagi dari Bapak Dr. Irawati Ces untuk memberikan sedikit masukan terhadap anak-anak didik kita mungkin saat ini. Monggo. Kalau saya mau bertanya saja. Jadi yang pertama, selamat kepada ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini, kepada adik-adik semua memperingati Hari Kartini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di sini. Pertanyaan satu ya, buktikan bahwa wanita itu kuat, lebih kuat daripada laki-laki. Buktikan dari kehidupan kita ini. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Saya merasa terhormat ketika dipertanyakan bahwasanya perempuan itu kuatnya dari mana, seperti itu ya Pak. Bahwasanya kuat dalam tanda kutip kuat itu bukan suatu hal yang mengarah ke kodrat. Nah, ketika mengarah ke kodrat, maka perempuan memang sudah dikodratkan untuk dengan keadaan seperti itu gitu. Bahwasanya perempuan suruh ngangkatin batu, mungkin ada yang kuat, ada yang tidak, karena memang kodratnya perempuan memang tidak untuk kuat di dalam hal tersebut, seperti itu Pak Bu. Namun ketika hal-hal yang tidak berkaitan dengan kodrat itu ada, seperti perempuan bisa memimpin, itu dibuktikan hari ini Pak. Kita teman-teman di belakang sini berani memimpin dan kuat memimpin Pak. Bahwasanya teman-teman anggota kita tidak hanya wanita, namun laki-laki. Kita berani untuk menentang mereka yang tidak sesuai dan kami kuat untuk memimpin jabatan ini gitu. Dari baik dibuktikan dengan kami memimpin adalah suatu kekuatan seperti itu Pak Bu. Dan kami juga perempuan memiliki banyak yang tadi saya sampaikan, memiliki banyak tugas sebagai ibu, sebagai istri, atau juga sebagai pemimpin. Siapa lagi yang tidak kuat dengan 3 jabatan seperti itu ya Pak Bu? Kalau kita lihat orang-orang tua kita ya, tidak ada duda yang tahan 2 tahun. Kalau nggak meninggal, nikah lagi. Tapi kalau janda, ibu-ibu, itu puluhan tahun dia merawat anaknya. Tidak, itu tanda bahwa perempuan tahan banting, perempuan punya mental yang sangat kuat untuk bisa menghidupi keluarganya. Itu membuktikan bahwa pendidikan tidak penting pendidikan, tapi pendidikan itu tidak menyebabkan seorang wanita tidak kuat. Ya, seorang wanita kuat itu dasarnya tidak hanya pendidikan. Ya, di desa-desa itu janda itu bisa sampai 10 tahun ngurusi anaknya, bisa puluhan tahun. Ini membuktikan bahwa wanita lebih kuat daripada laki-laki. Cocok ya? Ya udah, itu aja. Ya, makasih. Jadi intinya kayak gitu. Terima kasih untuk adik-adik kita untuk broadcast opinion-nya dari UIN, Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri, Prokerto, Saudara Ica, terima kasih atas masukannya. Saudara Nana, terima kasih. Semoga menjadi wanita-wanita tangguh ke depannya. Buat Presiden kita, Ngindana Agisa Silva, terima kasih. Luar biasa. Ini kelihatan banget seorang pemimpin yang baik ya. Dari gaya bicaranya luar biasa nih. Semoga menjadi wanita yang kuat nanti ke depannya. Ya, terima kasih juga buat Dena Pindalia Indrayanti, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, terima kasih atas waktunya, bawa kembali ke tempat masing-masing.